Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferus Fawas dan teman saya Prasayati Mahadata akan mempresentasikan tentang semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Definisi dari hari akhir adalah hari kiamat yang diawali dengan pemusnahan alam semesta. Semua manusia sejak zaman dari Nabi Adam alaihissalam sampai terjadinya hari akhir akan dibangkitkan untuk mendapatkan balasan semua amal perbuatan mereka. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan adanya hidup yang kekal abadi di akhir kelak. Setelah alam semesta hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala berakhir, maka mulailah manusia menjalankan tahapan kehidupan baru dan proses menuju alam baka. Hari akhir menurut Al-Quran, hari kiamat sugro atau kecil. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-185 yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yauma qiyamah fa'man yusiha anin nari wa udilal jannata fakatufas mawal hayatut dunya illa mata gurur, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Yang kedua yaitu hari kiamat kubro atau besar. Peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak. Proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, diantaranya dalam Quran surat At-Takfir surat ke-81 ayat 1 sampai 3 yang berbunyi izaisi syamsu kuwirat wa izan nujumu kadarat wa izal jibalu suyirat, yang artinya apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Lalu ada periode hari akhir. Yang pertama ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu hari kebangkitan adalah proses dibangkitkannya seluruh makhluk dari alam kubur. Lalu ada Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr yaitu hari berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Lalu ada buku catatan atau buku kitab perjalanan hidup kita. Ini berisi semua perbuatan dan perkataan manusia sewaktu hidup di dunia yang sudah dicatat malaikat Raqib dan Atid. Lalu yang keempat ada Yaumul Hisab dan Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan semua amalan di akhirat untuk dihisab. Segala dosa besar dan kecil dihitung dengan seksama dan teliti. Ketika amalan mereka dihitung, anggota tubuh mereka ikut menjadi saksi. Mizan adalah timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat setiap manusia. Setiap orang ditimbang amalnya dengan seadil-adilnya. Lalu yang kelima ada asirat. Asirat adalah jembatan yang terbentang di atas mereka menuju surga. Mudah atau sulitnya melewati asirat itu tergantung kepada amal setiap manusia. Yang keenam ada Yaumul Yaza, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, ada balasan perbuatan baik dengan surga. Setelah seluruh manusia dihisab dan melalui timbangan, mereka diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Yang ke-8, balasan perbuatan buruk dengan neraka. Kufur kepada ajaran dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menerima balasan yang sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya pula. Hakikat beriman kepada hari akhir. Ayat dan hadis yang memerintahkan kita agar meyakini datangnya hari akhir diantaranya adalah Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat yang keempat yang berbunyi wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yang artinya dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Hakikat beriman kepada hari akhir yang kedua, hadisnya dibaca seperti berikut. Qala antu minna billahi wa ma
ingkatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa minna bil qadari khairihi wasir. Yang artinya beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Haji riwayat Muslim. Lalu ada contoh relevan. Contoh relevannya ada dua. Yang pertama, menyadari bahwa semua perbuatan selama di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, segala sikap dan perilaku kita harus selaras dengan tuntutan agama. Lalu, selalu berusaha melakukan amal soleh dan menghindari semua perbuatan yang bertentangan dengan norma agama. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.